Ada 5 buah jagung 2 kilo ya. Ini beratnya 2 kilo. 5 biji ini berarti lumayan ya. Agak gede-gede, super-super. Oke, teman-teman, seperti biasa saya akan membuat resep es jagung Hawaii. Di sini saya memakai jagung sebanyak 2 kg ya. Tadi kita timbang sebelum dikupas 2 kilo dan ini sudah dikupas. Jagungnya lumayan bagus, ini tidak terlalu tua dan juga ukurannya sedang ya. Untuk proses pertama kita akan iris jagungnya terlebih dahulu, yang bagian luar kita akan 2 kali pengirisan. Untuk resep jagung Hawaii yang biasa saya jual ya, untuk resep saya seperti ini, seperti biasanya. Teman-teman yang sudah menonton mungkin sudah paham dari dulu ya, dan rasanya dijamin enak nih teman-teman. Oke, lanjut kita iris jagung luarnya dulu. Untuk proses pengirisan gunakan pisau yang tajam untuk mempermudah pengirisannya, dan disarankan gunakan pisau stainless. Proses pengirisannya ini separuhnya saja teman-teman, jangan diiris habis, ini seperti ini ya, karena bagian dalam nanti akan kita iris untuk kedua kalinya karena akan di blender kita haluskan. Seperti ini saja kita lakukan sampai semua jagungnya teriris selesai. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, ini pengirisan bagian luarnya. Sudah saya pindahkan di panci kecil karena akan kita rebus. Nanti kita akan rebus. Bagi teman-teman yang mau merebus ini boleh menggunakan daun pandan agar wangi. Dan jangan lupa diberikan garam sedikit saja, kurang lebih setengah sendok teh ya. Tujuannya untuk mempergurih supaya lebih enak kita rebus. Terpisah ini. Dan langkah selanjutnya saya akan iris jagung bagian dalamnya, yang kemudian nanti akan kita blender. Dan untuk pengirisan kedua ini kita langsung habiskan ya teman-teman ya. Kita iris semuanya. Ini nanti kita blender, tujuannya di blender karena supaya jagung Hawaii-nya nanti ketika sudah dicampur dengan es batu, jadi yang bagian cairnya itu, yang kuahnya itu tidak semata-mata rasa tepung saja ya, tapi ada rasa jagungnya itu lebih pekat. Karena kalau yang tidak di blender itu yang mencair nanti kan itu hanya tepung maizena campurannya itu dan juga air gula ataupun susu. Jadi rasa jagungnya itu kurang kental karena jagungnya hanya direbus saja, tidak ada yang di blender. Jadi kita tidak bisa merasakan jagungnya ketika menghirup airnya saja tanpa mengunyah jagungnya. Jadi semoga apa yang saya katakan barusan bisa dimengerti ya teman-teman. Maksudnya, maklum saya masih belepotan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tujuannya di blender ini supaya memperkental rasa ketika kita menghirup jagungnya nanti. Oke, kita lakukan sampai dengan selesai. Untuk bahan-bahan yang lain di sini sudah saya siapkan 300 gram gula pasir dan juga 200 gram tepung maizena, dan ada juga pewarna kuning tua. Seperti biasa kita akan gunakan secukupnya. Dan untuk takaran airnya teman-teman, nanti saya akan menggunakan air sebanyak 1 liter, itu khusus untuk memasak dan juga melarutkan tepung maizena, dan sedangkan untuk merebus jagung kasarnya itu beda lagi ya teman-teman. Di sini sengaja saya tidak sajikan airnya karena kita hanya ini saja. Nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi untuk resep lengkapnya. Oke teman-teman, ini sudah saya blender ya jagungnya. Sengaja saya skip saja untuk proses pemblenderan supaya mempersingkat video. Langsung saja saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter. Dan ini sudah saya ambil tadi sedikit untuk melarutkan tepung maizena. Langsung saja kita tuangkan. Dan kita nyalakan kompornya.
Kita akan masak, tunggu sampai agak hangat, baru nanti kita masukkan tepung maizena yang sudah kita larutkan. Setelah hangat, kita masukkan gulanya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk ya teman-teman, diaduk sampai larut. Lalu kita masukkan juga jagung kasar yang sudah direbus tadi. Ini sudah saya buang airnya, tinggal kita tuangkan saja, kita masukkan sini. Lalu kita aduk-aduk. Dan selanjutnya saya akan tambahkan, masukkan tepung maizena yang sudah kita larutkan. Seperti biasa, setelah tepung maizena masuk ya, kita harus mengaduknya secara terus-menerus. Untuk proses memasak ini memakan waktu kurang lebih 20 menit. Oke, kita tambahkan pewarna sampai warnanya menjadi bagus ya, pakai secukupnya. Kita tidak menggunakan takaran tetes, tapi gunakan secukupnya sesuai dengan selera sampai mendapatkan warna yang cemerlang bagus. Ini udah cukup ya teman-teman, ini udah sangat kuning. Untuk pewarnanya bebas, teman-teman mau pakai yang warna yang cap kupu-kupu atau merek apa, bebas. Oke, kita akan tunggu sampai jagungnya matang dan mendidih. Dan apabila sudah matang, dia akan mengeluarkan aroma yang sangat khas dari jagung ya, wangi, seger. Setelah mendidih seperti ini, bisa teman-teman lihat ini udah matang ya. Kita sudah masak selama kurang lebih 15 menit. Itu artinya sudah matang. Boleh dimatikan kompor dan lalu kita dinginkan.